Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi, bermajelis lagi, dan tema kita fikih dalam rangka menyambut kurban. Kita pending tema yang di depan yaitu Thaharah, kita geser ke tema tentang kurban. Jadi nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan. Masih menggunakan kitab Minhajul Muslim. Dulu pakai Bulughul Maram kita sudah pernah bahas tema kurbannya, kita geser pakai Minhajul Muslim. Pertama tentang pengertian sembelihan. Judulnya sembelihan, buruan makanan dan minuman. Terus komplit. Sembelihan adalah semua binatang yang halal untuk dimakan, yang disembelih dengan baik dalam keadaan terbaring maupun dalam keadaan berdiri pada saat menyembelihnya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di sini yang pertama binatangnya harus halal. Oh, profesimu saya ini dari tukang beleh, beleh apa? Beleh babi, ya tidak boleh. Terus babi walaupun disembelih dengan mengucap bismillah itu tidak menjadikannya halal. Kayak sebagian orang, Masya Allah, Niku pendeta Saifuddin Ibrahim, dia mengatakan ini babi yang makannya nganggo bismillah jadi halal, itu dusta. Termasuk disembelihnya dengan mengucap bismillah juga tidak akan merubah zatnya. Nah, kemudian disembelih dengan baik ini menjadikan binatang yang zatnya halal menjadi halal. Tapi kalau penyembelihannya dengan tidak baik, binatang yang zatnya halal bisa jadi haram. Pernah ditanyakan ke saya, sama Juleha, juru sembelih halal, saya itu nyembelih sapi. Begitu sudah disembelih, masih kejet-kejet binatangnya, sudah dioper ke tukang pengkulitan, tukang kelet. Nah, tukang kelet disuruh nunggu sampai mati tidak mau. Dia ambil alat tertentu atau pisau tertentu, ditusuk di bagian jantung. Sudah nak keluarkan. Ditusuk bagian jantung langsung mati. Tanya ke saya, apa hukumnya? Haram. Dagingnya haram. Dan itu sapi itu haram. Padahal jadi kalau mau sabar tinggal 5-10 menit atau 15 menit kan jadi tidak apa-apa. Alasannya sibuk, nggak tahu salah apa gitu, tidak tahu. Makanya berbeda Allah Subhanahu wa taala jadi kalau mengurusi binatangnya sudah halal, nyembelihnya sudah benar, tinggal setelahnya ini loh kok yo ragilum sabar ya. Nanti ada yang kesusu selat dipedel sambilin selat jenjang ibu-ibu mah dimasak mengkiring dari rampung gitu kan ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan ini bisa dilakukan dalam kondisi berbaring ya. Maka namanya ad-dabhu, berbaring ini jenisnya berarti kambing, sapi, kerbau, domba itu dibaringkan. Ini namanya ad-dabhu, dibeleh dengan cara dibaringkan. Nah, kemudian ada juga an-nahr. Nahr ini disembelih dengan cara berdiri. Nah, berdiri. Jadi contohnya unta itu disembelih kali ngadeg. Sikil depannya itu ditekuk kita ditali salah satunya. Terus dia diikat berdiri, terus ditusuk lehernya bagian bawah naharnya itu dicoblos, terus tarik seret gitu. Lorong tahu beli unta, tapi boleh balik mau nonton. Soalnya dengan juga korban unta, korban unta aku daftar beli, dan dia pengalaman. Nah, niku nahar, maka dua-duanya boleh. Pertanyaannya sekarang, binatangnya harusnya prosesnya gabah, disembelih dengan dibaringkan. Kok dideki terus dipecel atas orang Buddha atau orang Hindu yang ada di Sri Lanka, kalau nggak salah Sri Lanka, mereka punya
hari raya tertentu yang dia itu mengumpulkan sapi-sapi. Sapi itu kecil-kecil kayak sapi Bali gitu, di lapangan yang besar banget, jumlahnya ribuan. Terus sapi-sapi ini itu di apa istilahnya? Yang Jawa ngarane dibacok. Yo nek sing bacok baru pagi-pagi bersarapan bisa langsung pukul sirahe mati, gasnya mati. Tapi nek wis ngoten niku nganti awan, kesel. Dia gak mati, mungkin di bodoh baleni meneh. Nah, itu dalam Islam seperti itu tidak boleh. Artinya binatang yang memang harusnya dibaringkan ya dibaringkan, tidak bisa kemudian diberdirikan kayak unta. Unta memang sifatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kambing dan domba merupakan maupun kambing biasa, demikian pula seluruh jenis unggas ayam dan lainnya semua disembelih dengan cara berbaring. Jadi kalau berbaring ya berbaring, jangan kemudian tidak dibaringkan. Allah berfirman wa fadainahu bidibhin adim, maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang dibaringkan, yang sembelihannya itu domba yang besar. As-Saffat 107. Nah, sapi dapat disembelih dalam keadaan juga berbaring. Kalau dari nanti ningali sapi dibelih karo ngadeg, tenan yang malah beda. Nah, berdasarkan firman Allah, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu antarbah, menyembelih dengan dibaringkan. Apa? Baqarah. Berarti sapi harus dibaringkan. Nah, ini loh pentingnya mengerti bahasa Arab. Jadi istilah zabah sama nahar itu mengandung perbedaan. Nek zabah niku dibaringke, nek nahar niku dideke. Nanti ada ustaz besar, beliau sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Beliau niku ngomong, nek ditekoki hukume mangan tikus apa? Ya nek aku mbok tekoki golek ning Quran. Nek enek lho larangane ya tak haram. Nek gak enek aku gak wani haram iki. Bahkan kata dia, sebagian kita itu nek entuk tikus gak dibeleh, soalnya dia gak duwe nahar. Seolah-olah nahar itu adalah tenggorokan yang menjadi sebab dia disembelih. Nahar itu cara nyembelih di bagian tenggorokan tapi berdiri. Dan terus nek umpama tikus itu boleh dimakan ya tetap harus disembelih walaupun tidak punya bulu gitu loh. Nah, tapi karena tikus itu ada perintah untuk membunuhnya, maka haram memakannya, sehingga yo otomatis buat apa disembelih? Mungkin mati wis nggak boleh disembelih. Bahkan jenengan ketika bisa menangkapnya hidup-hidup dengan jebakan nih kok, itu jenengan membunuh dengan dicemplungin yang banyu itu nggak boleh walaupun itu tikus. Nanti sebagian orang itu dicolongin yang pawon. Zaman dulu kan ada apa? Botol ditoto tinggi nyumet geni nganggo kayu dienggo liwet ngoten niku lho jenenge pawon. Niku enten orang itu nek damel tikus dijebakan kotak niku dibuka iki arah kene geni. Begitu nyemplung ke geni niku terus ditutup dan mati ngobong situ. Itu juga tidak boleh dalam Islam. Walaupun niku tikus. Makanya sebagian orang kafir itu kalau mau makan daging anjing itu kan ada yang dikeprok, ada yang dicelup nanti mati, itu pun biasa. Yang luar biasa itu kan Vietnam atau kan ini itu dia nganggo dandang gede itu, neten Solo sekitarnya tinggi, godok banyu tinggi, jayangan, terus jayangan, nggak ngerti ya, mau jarang ngerti. Ya, anu gitu, ngerewangan gaya wedang gitu, biasanya dandangnya kan gede banget. Nah, itu anjing yang hidupnya cemplung ke situ, plung terus ditutup. Begitu nyundul-nyundul dibocah terus dipegang terus tutupnya sampai nggak bisa nopo istilahnya, dia sampai nggak kuat untuk keluar. Nah, dikirone anjingnya udah mati ketika pergi. Anjingnya nyundul dulu metu, melayu gini dioyak posisi melayu harus dibubuti itu. Jadi nek orang kafir ya benar-benar diadab gitu. Tidak berperi binatangan gitu, berperi kehewanan.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya terus nahar itu bukan istilah sebab untuk disembelih, dan nahar itu penyembelihan dengan cara diberdirikan gitu gitu. Terus dalil tentang tikus tadi yang disampaikan Ustaz, semoga Allah mengampuni beliau, itu enggak benar kayak gitu. Jadi memang tikus itu ya mau disembelih mau enggak ya haram untuk dimakan. Nah, kembali ke sini. Dan sapi tidak apa-apa disembelih dalam keadaan berdiri, ini menurut beliau, tapi saya belum pernah melihat gitu. Karena hal ini telah ditetapkan berdasarkan Nabi SAW, karena sapi memiliki dua posisi dalam penyembelihan, yaitu dalam posisi berdiri maupun berbaring. Sedangkan unta hanya disembelih dalam keadaan berdiri dan tidak disembelih dalam keadaan berbaring. Sebab Nabi SAW menyembelih unta dalam keadaan berdiri yang terikat kaki kiri depannya, diikat kaki kiri. Nah, kemudian yang poin berikutnya pengertian dabah dan nahar. Dabhu yaitu menyembelih dengan posisi hewan dibaringkan, dan nahar menyembelih dengan posisi hewan berdiri. Dabah adalah memotong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat lehernya. Jadi ada tenggorokan yang makan, terus kerongkongan itu sambungannya dengan napas, dan kemudian dua urat leher yang ada di kiri kanannya. Sedangkan nahar adalah menusuk unta pada bagian limbahnya. Limbah adalah tempat menggantungkan kalung pada leher. Jadi dikalungi, mungkin ada kalungnya peduk ke bawah. Dan di tenggorokan yang mangkal ini yang dicoblos. Dan ini adalah posisi di mana alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat. Terus ditarik. Oke. Nah, kemudian tata cara penyembelihan dabah dan nahar. Dalam dabah, binatang yang akan disembelih harus dibaringkan pada sisi sebelah kiri menghadap kiblat setelah menyiapkan pisau atau alat penyembelihan yang tajam. Nah, ini perhatikan. Dan terus berbaringnya sisi kiri, buatan kanan. Kemudian orang yang menyembelih mengucapkan minimal bismillah. Di atas itu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Nanti bisa juga bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, Allahumma hadam minka walaka an fulan. Nah, itu juga bisa. Tapi nek wis bismillah tok wegah. Itu maka sembelihannya menjadi haram. Nah, nek lali piye Mas, nek lupa ndak apa-apa. Terus misalnya jagal itu kang boleh sor nanti ping 5 dieleke, Mas tak delok-delok kok ora ngucap bismillah atau astagfirullah. Berarti itu kan tanda lupa. Berarti yang keenam dia akan pakai bismillah atau maka sembelihan 5 sebelumnya sah. Nek jawabannya kesuwen Pak, rasa bismillah. Nah, berarti 5 yang sudah tersembelih itu bangkai enggak boleh dimakan. Dong betul. Makanya harus hati-hati. Dengan nyuruh orang menyembelih, dengan harus pastikan orangnya biasa mengucap bismillah. Nek perlu latihan sih Mas. Masih latihan apa? Nek tembok pisangnya. Bismillah. Nah, sudah praktekkan. Nah, lalu meletakkan pisaunya pada hewan sembelihannya dan memotong tenggorokannya, kerongkongannya, dan urat lehernya sekaligus. Nek tidak boleh putus kepalanya. Nanti putus terus kepala buntung enang ini gulunya itu tidak boleh, menyiksa. Sedangkan dalam nahar orang yang akan menyembelihnya agar mengikat kaki depan unta, dan unta itu dalam keadaan berdiri, kemudian menusuk bagian limbahnya, bagian paling pangkal dari lehernya yang dicantoli kalung tadi, dan mengucapkan kalimat yang sama minimal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyembelih agar terus menusuknya sampai nyawanya melayang. Berarti ini pisaunya jangan dilepas kalau belum lereng. Kadang saya tinggal rumah kejadian. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar ketika beliau melewati seorang yang akan menyembelih unta dalam keadaan duduk. Ib'asha qiyaman muqayyadatan sunnatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buatlah unta itu berdiri dalam keadaan terikat sebagai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat sahnya penyembelihan yang pertama, alatnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Nabi SAW bersabda, "Ma'an haradda wa dzukira alaihi ismullah fakul laisal adma wa dufur." Binatang yang disembelih dengan sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut atas nama Allah, maka makanlah binatang itu, kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku. Berarti Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan dengan alat yang tumpul berpotensi menyebabkan dagingnya tidak halal. Kimau pasti dia pakai, dia kakek-kakeknya gopo.
nganggo pring mati ya rojam mati ya, itu berarti tidak boleh dimakan. Makanya disarankan panitia kurban itu menyediakan ungkal apa sih? Alat asah pisau. Nah nanti setelah menyembelih, setiap kali menyembelih sebaiknya setelah satu itu diungkal tipis-tipis, seret. Jangan langsung sarsel gitu kan, kok terakhirnya macet, terwasu lebih hangat gitu kan. Nah, itu nek hewannya itu muni-muni ngamuk. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama Allah, yaitu mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Lalu atau Bismillah saja, minimal itu. Dalilnya firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih, dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Berarti kalau disaksikan oleh orang harus mengucapkan nama Allah. Kalau jenengan dapat daging yang jenengan tidak menyaksikan penyembelihannya, maka jenengan ketika memakannya mengucapkan nama Allah. Kemudian yang ketiga, memotong tenggorokan di bagian bawah jakun atau lidah kecil, serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus. Terus aliran-aliran saluran makanan, saluran udara, termasuk urat kiri kanan dipotong semuanya. Ini santri-santri ini kudu latihan motong, coba bocah itu. Dimulai dari kambing. Aku biasanya harus latihan memotong hati yang terluka. Kemudian yang keempat, penyembelih adalah seorang yang layak. Siapa orang yang layak? Muslim. Nek saged sing muslim. Lah kae Pak Fransiskus pengen beleh. Lah kok sing Islam gak enak. Enten wis mengko wae Pak Fransiskus kan bocah wae. Nek Fransiskus ki wis mlebu Islam lho Mas. Oh boleh berarti. Padahal di dalam Al-Qur'an bolehnya sembelihan ahli kitab. Tapi ini ulama khilaf pendapat ahli kitab yang mana. Nanti sebagian ulama mendapat ahli kitab yang mengimani Isa al-Masih sebagai nabi bukan Tuhan. Nah, pokoknya ini panjang nanti babnya. Tapi nek bisa bisa-bisanya diusahakan kudu bisa wong Islam wae. Sama kayak menikah itu masih boleh, ada kebolehannya menikahi ahli kitab. Tapi nek banyak perempuan muslimah belum menikah, maka terus seorang muslim fokusnya pokoknya boleh sing non muslim, ya jangan dong. Buat yang Islam dulu gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, demi untuk kebaikan mencarikan pasangan di dinten satu. Lalu itu di yang ngeterke ta'aruf. Terus kalau terke gelala jenenge wong mungkin pihak keluarga di sana yang banyak nanya, akhirnya nabrak waktu hampir maghrib, belum maghrib jam 5:30 gitu. Padahal di situ saya pengajian jauh gitu. Nah, Karanganyar tak belok itu daerahnya ada gitu. Saya kira ya kalau bela nih kepentingan itu taruh pengajian ini kalau mereka dia mau tak ngerti kalau seneni itu tak mendadak. Karena yang saya lihat yang namanya ta'aruf ya, itu nanti kita bisa mempertemukan laki-laki yang solih dengan wanita yang solihah gitu kan. Maka ya ada secercah cahaya buat kebaikan agama, bukan mungkin agama kita. Tapi nek santri kok nikahin karo itu ora bener gitu kan, terus nek piye? Mau tak dakwai tak sing iso balik tidak wae untuk jadi gak baik gitu kan, musibah kayak gitu. Makanya dulu ada Abdurrahman Ibnu Muljam, orang yang hafal Quran, ahli Quran, itu mau mendakwai orang waris tapi ilmunya kurang. Ini awalannya banyak. Nah, masuk di kampungnya orang waris, ketemunya sama ceweknya orang waris yang cantik. Terus gak usah dakwah Mas, yo nikah. Oh, gelem karo aku to, ya gelem. Ning maharmu larang, ora apa-apa wong kowe ayu. Nah, maharmu apa? Maharnya saya adalah kepalanya Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah,
coba diokekan gitu. Akhirnya dia menjadi tokoh yang memenggal kepala Ali bin Abi Thalib, dan itu dicatat dalam sejarah Islam sebagai mahar termahal dalam sejarah kaum muslimin, karena itu kepala orang yang paling dicintai Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, nek bisa orang Islam usahakan sebisanya, bisa nggak bisa itu bisa. Kemudian yang kedua, orang yang berakal, iki Islam, nih ada malam Jumat edan, jangan. Ya cari yang paras full, jangan edan. Kemudian kalau dia belum balik, alias masih muda, terus balik apa gitu? Wah, ini mimpi bahasa bola Bali. Nah, maka kalau belum balik, maka pastikan dia yang mumayyiz, sudah tahu baik dan benar, sudah ngerti nek mencuri itu nggak boleh, tapi nek nggak tahu baik dan benar, halal dan haram, ya sebaiknya jangan. Pokoknya ini Islam berakal, balik, dewasa, dan ya punya kemampuan. Pak Budi Islam berakal, balik, gitu. Punya kemampuan, orang masih tak sapi, ya Pak. Makanya Pak Budi disuruh beli, udah aku berada ini aneh. Pak Budi tugasnya mendoakan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau pada akhirnya misal di Ngawi itu saya lupa daerah mana, tapi sampai disebut sebagai kampung apa ya? Pokoknya isinya mau wedok tok nih, wong lanang itu mleboro nek boten mati. Nah, maka kalau memang tidak ada laki-laki yang mampu karena halangan dan seterusnya, maka wanita boleh menyembelih. Atau kalau tadi orang Islamnya banyak yang nggak mampu, ternyata orang Islamnya pada tua-tua semua, tidak sanggup, adanya orang Nasrani, ya itu kepepet, maka boleh. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanannya orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Cuman dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan terkait dengan bejana wadah, piring, gelas, itu Nabi mengatakan, nek kamu main ke tempat orang ahli kitab, maka bawalah wadah sendiri, jangan pakai wadah mereka. Atau nek kamu tidak bawa, terus mereka kasih wadahnya, maka cuci dulu. Kenapa? Sok-sok ngimu anjing. Kadang mereka itu nek makan gak entek, itu bukan makanannya sedikit anjing. Dikasih anjing makanannya nek sak piringnya. Akhirnya dijilati anjing. Sehingga nanti dalam mencucinya kadang ya cuma sekali. Padahal untuk cuci dari anjing kan harus 7 kali. Sehingga itu masih najis. Nah, makanya dengan main ke tempat teman yang non muslim bawa kuat dewi. Atau nek disuguh, ya suguhannya tidak usah sing ada piringnya ngono lho. Nanti nek disuguh roti kaleng ya apa ngambil dari situ. Atau nek buah mana ada kulitnya bisa dibuang. Tapi nek sudah nganggo mangkok, itu ya kalau bisa nggak usah. Kecuali kepepet ya, luwih banget ya monggo. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, yang kelima, jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena jatuh ke dalam sumur misalnya, atau karena lepas bedal, boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat penyembelih pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW ketika seekor unta lepas dan lari, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang membawa kuda, sehingga salah satu di antara mereka bisa memanahnya dan menangkapnya. Dikatakan inna lihadihil an'am awabida ka'awabidil wahsi, sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki kelakuan-kelakuan yang tidak biasa seperti binatang liar. Terkesnya walaupun itu jina, ini namanya juga binatang, kadang itu liar. Nah, dalam kondisi liar itu fama fa'ala minha hadza faf'alu bihi fa'akada. Maka kalau dia tiba-tiba menjadi liar, brutal, maka kamu boleh memperlakukan seperti binatang liar. Dipanah boleh, ditembak boleh, ditusuk tadi boleh. Tapi dia sudah menyerah, diboleh aja dia antem, kok kemudian kita tusuk, ya itu yang tidak boleh. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah, para ulama mengkiaskan, menganalogikan, ketika sulit untuk mencapai tenggorokannya, maka kita boleh biar corone untuk membunuhnya. Misal ini contoh, sapi lari nyemplung sumur,
Sebagian orang ditasik, ya corone digulek, tali lah segala macam gitu toh. Dan itu kosong bianat. Kalau kembali kepada hadis ini, niku tinggal ngeluh Pak Polisi nyuwun tulung. Niku mang bedil ndase tembak dia mati, dia bismillah Mas nembak. Mati baru kemudian turun orang ngiket, nek mati kan sudah tenang. Makanya kadang itu ada kesulitan ketika binatangnya masih hidup. Makanya kalau sudah ngamuk parah, udah panggil aja Pak Polisi minta tolong ditembak. Ya, nanti kalau mati itu penanganannya jadi lebih mudah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan karena saya harus pindah ke UPS. Ada yang mau nanya? Gak ada. Apa Mas? Nah, ngajak ragu-ragu orang ini. Ini.